Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang dua nasabah kredipo yang tiba-tiba didatangi DC lapangan, lalu ada dua nasabah aku laku juga yang ada didatangi DC lapangan dan tidak didatangi DC lapangan. Nah, akan saya uraikan kenapa alasan-alasan dan ciri-ciri si DC lapangan kredipo dan aku laku tersebut tiba-tiba datang ke rumah. Karena hal ini mungkin masih ada orang yang bertanya apakah aku laku dan DC kredipo ketika telat bayar atau gagal bayar itu DC lapangannya datang ke rumah atau tidak. Nah, untuk aku laku DC lapangannya ada yang datang ke rumah, ada yang tidak mengunjungi ke rumah, dan untuk kredipo juga sama, ada yang mengunjungi ke rumah dan ada yang tidak datang mengunjungi ke rumah. Nah, ini sharing dari langsung fakta yang terjadi, walaupun mohon maaf saya tidak menghadirkan nasabahnya yang pernah mengalami didatangi DC kredipo tersebut karena beliau juga sibuk. Jadi saya hanya menyampaikan tanda-tandanya dan ciri-cirinya tiba-tiba DC lapangan kredipo dan aku laku datang mengunjungi nasabah ke rumah langsung. Ada yang datang ke tempat kerja, ada juga DC aku laku yang tidak datang ke rumah dan juga datang ke rumah. Oke, jadi silakan buat teman-teman semuanya, silakan disimak videonya sampai selesai. Siapa tahu ini akan bermanfaat buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang mempunyai utang di aku laku, sudah telat bayar, bahkan ada yang sudah gagal bayar. Karena teman-teman yang baru telat 1 hari atau 2 hari ini pasti masih diliputi ketakutan ketika tidak tahu bagaimana caranya menghadapi fase di mana kita telat bayar karena ketidakmampuan bayar, bukan faktor kesengajaan. Oke, pertama saya akan bahas dulu tentang kredipo. Nah, kredipo ini merupakan salah satu perusahaan pinjam-meminjam berbasis teknologi, dan biasanya untuk di kredipo ini biasanya yang pertama kali menginstal aplikasi kredipo itu dikasih akun basic dulu dengan limit Rp300.000 atau sampai Rp500.000. Dan kalau kita sudah memverifikasi dan mengajukan NPWP, biasanya dikasih limit yang lebih besar. Lalu seiring berjalan waktu, jika kalian terus memakai kredipo dan bertransaksi, limitnya secara perlahan-lahan akan naik dan bisa mencapai 5-10 juta rupiah. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini sudah menggunakan kredipo dan ada yang sudah telat bayar, dan apakah kalian ada yang pernah didatangi DC lapangan atau tidak, tuliskan di kolom komentar. Nah, ini adalah sharing dari teman-teman yang pernah didatangi DC lapangan. Tanda-tandanya, ciri-cirinya DC lapangan kredipo tersebut tiba-tiba datang ke rumah adalah yang pertama, ketika nasabah ini menggunakan aplikasi kredipo dan kredit barang, ya, pay letter. Kredit barang itu barangnya bisa barang-barang elektronik dan barang-barang yang lain. Nilai nominal hutang di atas 10 juta rupiah. Jadi cicil barang dengan nilai nominal hutang di atas 10 juta rupiah itu telat 1 minggu itu sudah didatangi DC lapangan. Lalu ada nasabah kredipo yang tidak didatangi DC lapangan, yaitu orang yang meminjam uang secara tunai dengan nilai nominal hutang di bawah 10 juta itu ada yang belum atau tidak didatangi DC lapangan. Itu bervariasi. Jadi buat teman-teman, siapapun kalian yang menggunakan kredipo, tidak usah panik mau didatangi DC lapangan atau mau tidak. Yang jelas ciri-ciri kalau misalkan pinjol kredipo akan mendatangi DC lapangan, biasanya penagihannya tidak gencar gitu, penagihannya adem ayem gitu, hanya 1 kali 2 kali menagih via telepon, tiba-tiba DC lapangan datang. Ada yang tiap hari gencar terus nagih, tiap menit tiap jam, itu DC lapangannya tidak datang-datang. Itu berbagai ciri dan tanda-tanda DC lapangan akan datang atau tidak. Dan ini tidak sama yang terjadi di konsumen. Itu ada yang betul-betul ditagih dengan gencar tapi tetap didatangi, ada yang tidak pernah ditagih atau hanya 1 2 kali ditelepon tetap aja didatanginya. Makanya buat teman-teman tidak usah panik. Yang jelas ketika kalian tidak mampu bayar, jangan memaksakan membayar dengan membuat utang baru. Itu saja, jangan gali lubang tutup lubang. Lebih baik gagal bayar daripada gali lubang tutup lubang. Lalu yang kedua adalah pinjol aku laku. Aku laku juga sama, adalah perusahaan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi dengan yang perusahaan yang sudah tergolong perusahaan besar. Banyak sekali nasabah yang sudah menggunakan aku laku, dan ketika kalian kredit barang-barang di aku laku dengan dicicil, ada yang cicil 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun. Ada yang telat bayar 2 minggu udah didatangi DC lapangan karena kredit barang. Lalu ada yang pinjam uang tunai, nilai nominal pinjamannya Rp600.000. Didatangi DC lapangan pada bulan ke-8.
telat bayar 8 bulan, baru didatangi DC Lapangan dengan nilai nominal hutang Rp600.000 di Akulaku. Lalu ada juga nasabah Akulaku yang tidak didatangi DC Lapangan, meminjam uang tunai sejumlah Rp1.200.000 sampai telat bayar lebih dari 1 tahun juga DC Lapangannya tidak ada datang ke rumah menagih. Itu jadi berbagai versi pengalaman itu tidak akan sama. Makanya buat teman-teman, yang harus kalian lakukan bukan memikirkan DC Lapangan. Kalau kalian memang sudah tidak mampu bayar, jangan terus-terusan berusaha membayar. Apalagi gali lubang tutup lubang, membuat utang baru. Jangan pernah, lebih baik stop pembayaran, gagal bayarkan. Dengan seperti itu, utang kalian tetap akan satu lubang utang, yaitu di Akulaku. Tidak meminjam ke utang-utang yang lain, ke pinjol yang lain, apalagi berutang kemana-mana. Mau ke saudara, berutang ke teman, ke keluarga, ke leasing, ke bank, kemana-mana, menjual aset-aset kalian, tidak perlu dilakukan. Ya, jadi buat teman-teman, siapapun Anda yang menjadi nasabah Akulaku, ketika telat bayar atau gagal bayar di Akulaku dan Kredipo, tidak usah menanyakan DC Lapangan datang atau tidak, karena siapapun tidak bisa menjawabnya secara pasti. Yang jelas, orang yang gagal bayar di Akulaku, yang telat bayar di Akulaku dengan kredit barang baru telat 1 minggu, sudah didatangi DC Lapangan. Ada yang meminjam uang tunai dengan nilai nominal hutang di bawah Rp10 juta, telat bayar 2 tahun, tidak didatangi DC Lapangan. Itu fakta yang terjadi. Akulaku juga sama. Akulaku itu ada yang pernah menagih ke kantor, tapi menagih ke kantor itu hanya menanyakan nasabahnya apakah ada di sini atau tidak. Setelah itu dia pergi lagi, cuman 5 atau 10 menit, nggak banyak pertanyaan. Itu DC Lapangan Akulaku yang datang ke kantor. Makanya tidak usah panik. DC Lapangan itu datang hanya untuk memastikan, memverifikasi, dan memberikan surat penagihan. Kalau ada DC Akulaku yang atau Kredipo yang arogan, kasar, dari awal kalian harus tanyakan dulu semua kelengkapan penagihannya, dari mulai KTP, ID card, surat tugas penagihan, dan sertifikat penagihan, baik DC Lapangan Akulaku maupun Kredipo. Itu tujuannya karena itu sudah aturan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa setiap tim penagih dari pinjol manapun harus tersertifikasi dan harus membawa kelengkapan surat-surat tersebut. Oke ya, buat teman-teman tidak usah panik lagi. Siapapun di antara kalian yang saat ini sedang mempunyai utang di Akulaku atau Kredipo, tidak usah panik. Ikuti saja, ikhlaskan hati kalian. Kalau kalian tidak mampu bayar, jangan memaksakan membayar dengan berutang lagi. Semoga sharing ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang sedang dalam kesulitan ekonomi, saya doakan semoga Allah memberikan jalan terbaik pada kalian, dan semoga Allah memberikan solusi yang maksimal untuk kalian, dan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman, tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.